وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، para asatidzah, para hujjaj jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah, Allah masih memberikan taufik dan hidayah, sehat dan afiat, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir majlis zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu berrahmat dan dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan tentang syarat dalam berkurban. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama an-nafa bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Qala ankum ishtaratu fi ma yadaha bihi umurun. Disyaratkan pada sesuatu yang dijadikan binatang kurban, ya, ada beberapa perkara. Yang pertama adzabhu, pertama disembelih atau menyembelih. Itu kemarin kita udah terangin tuh ya. Jadi apa syarat disembelihnya? Itu binatang yang dikurbankan atau akikah atau sedekah biasa, ya. Itu apa? Terpotongnya urat nafas sama urat makan dan minum. Kalau pengen sempurna 4. Jadi apa? Ada 2 urat yang mengelilingi urat nafas dan makan minum, itu terpotong juga. Nah, kalau 2 ini terpotong urat nafas dan urat makan minum, maka sah potongannya. Ya, kemudian ada masalah bagaimana kalau baru 1 potongan dibiarin akhirnya mati, maka jadi bangkai. Kalau jadi kurban atau akikah nggak sah, ya, nggak sah. Dan juga nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena udah harakatul madbuh, sudah sekarat. Jadi kalau baru dipotong 1 urat terpotong, dikabur, langsungnya timpa. Kenapa? Karena masih ada apa? Hayatun mustaqirah, hidupan yang utuh. Baru di 1 urat terpotong, dia masih bisa jalan. Berarti kan masih ada tanda kehidupan tuh. Timpa aja lagi. Nah, jadi apa? Jadi 2. Maka sah. Tapi kalau didiamin baru 1, ya, akhirnya didiamin sampai dia sekarat, nggak ada gerakan, baru ditimpa, berarti mati, jadi bangkai. Nah, atau misalkan dia apa? Jatuh sumur, ya. Kalau memang dia waktunya sudah masuk pada 10 Dzulhijjah, setelah salat Id, pas mau dipotong apa? Dikecebur sumur, ya. Maka apa? Semua anggota badannya jadi manhar, tempat sembelih. Artinya apa? Mana saja yang terlukai, maka disitulah tempat terpotongnya. Enggak mesti apa? Lehernya. Penunggu diangkat apa? Keburu mati. Ya udah, lempar aja apa alat tajam, pisau atau bagaimana, tombak, yang penting terluka, maka sah. Ya, tapi kalau misalkan kecebur sumurnya sebelum sholat Id, nah, jadi sedekah biasa. Kenapa? Karena belum masuk waktunya, ya. Nah, terus bagaimana begitu? Dia pada kurban kagak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Sedangkan bagaimana bisa dimakan? Nah, di situ bisa diniatkan akikah. Ya. Kalau nggak keburu niat, ya udah jadi apa? Jadi sedekah biasa aja. Ya.
Tuh, yang pertama adzabah, kedua adzabihu, yang menyembelih. Yang menyembelih itu syaratnya muslim. Perempuan boleh gak? Boleh-boleh aja. Ya. Asal kuat aja. Ya. Kira-kira tega gak perempuan nadar? Ibu-ibu pernah menyembelih gak? Seandai kata di rumah nih mau nyembelih ayam atau kambing, ya nggak apa-apa. Seandainya boleh-boleh aja. Jadi mau laki perempuan bebas, yang penting muslim. Non muslim nggak boleh. Nah, bagaimana kalau bukan terpotong dengan pisau atau golok dengan alat? Nggak masalah, yang penting pas mencetnya itu orang muslim. Jadi alat nih sampai terputus kepalanya. Udah putus kepalanya berarti apa? Berarti pasti keputus kan? Nah, itu kan nggak langsung motongnya tuh, nggak langsung tangan yang motong kan, tapi alat. Nah itu bagaimana? Yang penting yang mencet itu tombolnya orang muslim. Adapun baca bismillah hukumnya sunnah. Ya kalau ratusan bagaimana? Ya kan, seandainya kata ini orangnya kurang, ya kalau orang udah tua kecapean nanti bisa apa? Berbalik tuh golong. Ya, jadi boleh dengan alat, yang penting pas mencetnya orang muslim. Nggak boleh oleh non muslim. Bismillah hukumnya sunnah. Nah kemudian waktunya yaitu setelah sholat Idul Adha sampai kapan? Sampai hari Tasyrik, sore hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Nah kalau sebelum sholat Id, ya maka itu tidak jadi kurban. Ya. Jadi sedekah biasa atau diniatkan dengan akikah. Jadi pas malamnya sakit, ya kan, takut keburu mati nih, ya udah mau dipotong sedekah biasa atau diniatin akikah, asal sakitnya baru kan gitu. Paham ya? Kalau dibiarin takut mati. Mafhum. Sekarang yang keempat, ayyakuna minal ibili wal baqari wal ghanami bi anwa'iha lil ayati wal akhbar. Yang keempat, syarat binatang kurban adalah onta, sapi atau kerbau sama kambing dengan macam-macamnya. Kambing etoa atau kambing makan, yang penting jenis kambing. Mau jenis sapi apa atau jenis onta apa, yang penting kambing, kerbau atau sapi atau onta. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Hajj, yadhkurus mallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaklah kalian mengingat, menyebut nama Allah ala ma razaqahum, atas sesuatu yang mana Allah telah memberikan rezeki pada mereka, pada kalian, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Nah, ini kan an'am sini apa? Nah, ulama menjelaskan apa? Itu apa? Onta, kambing, sapi atau kerbau. Bil ijma'. Ya, itu sepakat para ulama. Wala tujzi'u min ghairiha bil ijma'. Maka tidak boleh selain itu dengan kesepakatan para ulama. Setiap sesuatu ada pengecualian enggak? Ada. Peraturan di sekolahan ada pengecualian enggak? Ada. Ya, nah begitu juga hukum. Ya, muktamadnya ada, tapi ada pengecualian, nanti pendapat yang lemah. Nah, pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, kan di sini kata-kata mim bahimatil an'am, binatang ternak. Ayam binatang ternak bukan? Nah, ternak. Entok, bebek binatang ternak. Burung dara binatang ternak. Nah itu boleh kalau memang kita nggak ada rezekinya, ya pengen kurban nggak ada duitnya, ada duit tapi buat keperluan biaya anak sekolah atau ini tidak, pokoknya nggak ada dah, maka dibolehkan. Ya. Tapi ketika dia punya duit untuk beli di antara yang itu kambing atau yang lainnya, maka jangan kurban yang itu, ya boleh ketika nggak punya duit,
maka boleh pakai pendapat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu bagaimana diniatin lah. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina ya Allah, ini sunnah kurban, terima dari namanya bin siapa, Allahu Akbar, potong dah. Kemudian syaratnya motongnya apa? Setelah sholat Idul Adha, nanti ketahuan apa nih kurban, ntar ketahuan. Nah, supaya saru-saru bagaimana? Nanti dah udah berapa lebaran, berapa hari, udah bikin arwahan. Kenapa? Kirim arwah doa orang tua telah meninggal dunia. Padahal niatnya kurban, belum matang, di berapa ekor, udah tetangga selamatan apa? Kirim arwah padahal niatnya kurban, nyaru. Boleh nggak? Boleh aja. Kalau memang rezekinya untuk beli yang binatang yang tadi tidak memadai. Ini di saat seseorang pengen berkurban tetapi belum cukup uangnya, mafhumnya. Atau sebagaimana ukuran usianya, jadi bukan masalah besar gedenya, tapi yang menjadikan sahnya kalau besar gedenya afdoliyah lebih utama. Tapi apakah masuk usia atau tidak? Nah, kalau misalkan kambing domba, itu disebutnya apa? Al-jaza'. Sebut al-jaza' itu kambing domba itu apa? Alladzi lahu sanatun au asqata asnanu fayakunu kalbulu. Nah, kalau kambing domba syarat sahnya untuk dikurban atau diakikah usianya sudah 1 tahun masuk tahun kedua atau sudah kupak, ada yang apa namanya giginya ada yang apa giginya ada yang putus. Nah, seperti orang balik. Jadi binatang pun juga ada yang balik itu apa? Kalau sudah kupak sudah balik. Maka itu jadi syarat sah kurban atau akikah. Nah, kalau kambing kacang, itu istilahnya apa? Kalmaiz. Itu apa? Dia sudah masuk usia 2 tahun. Jadi lebih apa? Lebih tua. Jadi dewasanya cepetan. Kambing domba. Kalau kambing kacang kayak kambing Jawa tuh, nah dia usianya apa? Usia masuk 2 tahun. Nah, terus bagaimana kalau misalkan usianya 6 bulan atau 8 bulan? Nah, bagaimana? Jadi kalau yang muktamad itu memang mesti usia kalau domba 1 tahun masuk 2. Kalau kambing kacang kalau Jawa 2 masuk 3. Seandainya ini buat yang orang jualan. Tapi kalau buat seseorang pengen akikah, misalkan kalau yang usia setahun harganya 3.000, yang 6 bulan atau 8 bulan separuhnya. Nah, itu bagaimana? Dibolehkan tapi pendapat yang lemah. Tapi buat orang yang jualan akikah jangan dipakai. Jadi kalau buat yang bisnis gitu pakai pendapat yang muktamad. Seandainya di kampung itu kagak ada yang kurban. Kenapa? Mungkin keadaan orang-orangnya yang keadaan ekonominya pas-pasan, atau di kampung itu memang tidak begitu ghirah dalam berkurban. Yang mampu sih ada beberapa orang, tapi ghirah semangat untuk kurban kagak ada. Ada yang apa? Pengen kurban duitnya agak kurang tapi bisa beli apa? Usia 6 bulan. Berarti kan usia lebih harga lebih murah. Nah, ini dibolehkan. Tapi bukan buat fatwa. Dan juga jangan buat orang yang jualan akikah 1,5 juta sekalian nasi. Kata tukang kambing kagak masuk itu. Kan kambingnya itu berapa? Kecuali memang anak kambing itu usia 6 bulan. Itu masuk, itu bisa dipakai kalau memang mendesak. Di kampung itu nggak ada. Ya udah, yang ada itu mampunya keluarin. Nah, ini pendapat yang lemah ini boleh dipakai di saat darurat, nggak ada kemampuan. Paham tuh Pak ya? Kalau memang buat
fatwa atau buat pendapat buat orang banyak, maka pakai yang muktamad. Nah, ini kebanyakan kemungkinan yang akikoh murah-murah itu pakai itu tuh, kan paket A, paket B, paket C, dari 1 juta koma berapa sampai sekian, kan begitu ya. Nah, jadi apa, maka ketika yang jual ini maka pendapatlah yang utama ya, supaya apa, ibadah orang sah. Tapi buat pribadi kita, kalau memang kita mampunya segitu nggak masalah ya. Tapi jangan ditaruh di mana, di musola masjid. Nanti orang jadi ngomong kamu kecil banget, saja nih, kan begitu. Akhirnya gara-gara dia jadi orang gibah. Paham tuh ya? Memang dibolehkan di saat bagi seseorang yang darurat, arti kemampuan pas-pasan. Tapi kalau ditaruh di masjid musola jadi omongan gitu. Ini kambing apa anak kambing, kan begitu. Nah, itu jangan dipakai. Arti jangan taruh di situ. Nanti udah apa? Udah selesai di masjid, ya misalkan masih ada hari tasyrik, kita mampu segitu, atau kita memang melihara kambing, tapi ada yang kambingnya belum cukup umur, ada yang 6 bulan, tapi masih ada hari tasyrik, boleh kita pakai tuh, potong di rumah. Ya, maka bagi-bagiin tetangga yang nggak mampu atau sebagai hadiah yang mampu, ya syukur-syukur apa, bikin kebuli dan ya lebih enak apa? Ya masih anak kambing dapatnya semana sih, ya kan? Tapi kalau dimakan kebuli, ya kan lebih apa? Lebih manfaat. Paham ya? Jadi ada solusinya, atau 8 bulan. Mafhum. Nah, kalau misalkan onta berapa? Onta usianya apa? Khamsusinin, usia 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau usia 2 tahun. Jadi syaratnya onta usia 5 tahun, kalau sapi atau kerbau usia 2 tahun. Nah, terus bagaimana, apakah jantan apa betina? Ya, az-zakaru afdalu minar rajih. Kalau yang zakar artinya yang jantan lebih utama dibanding yang betina. Tapi kalau masalah pilihan, ada duitnya kan biasanya jantan lebih mahal, betina lebih murah. Ya, kalau mau yang jantan nggak kecandak duitnya, nggak apa-apa, ambil yang betina. Yang penting apa? Sudah cukup usianya. Li'annahu atyabul lahman wa nuqila 'an Syafi'i. Dan dinukil dari pendapat Imam Syafi'i annahu qala al-untha ahabbu minadz zakar. Sebagian pendapat Imam Syafi'i dikatakan apa? Yang betina lebih disukai daripada jantan. Biasanya gemukan jantan atau betina kalau kambing atau sapi atau kerbau? Hah? Majid apa tuh? Oh, mandul, kebiri. Oh, mandul nggak lahirin. Udah habis dah tuhnya ya. Hmm. Hmm. Kebiri. Hmm. Berarti kalau orang nggak bakal punya anak, betul. Nanti di sini ada, di kebiri itu dibolehkan. Ya, jangankan satu, kagak ada juga gak apa-apa. Kan kalau kebiri berarti dibuang, ya kan? Biji dibuang kan kalau kebiri. Iya, berarti kalau asli masih boleh, yang dikebiri aja boleh, apalagi yang asli cuma satu, masih boleh. Nanti ada pembahasannya. Ya, jadi masalah laki jantan betina bebas, tapi afdalnya jantan. Tapi sebagian pendapat Imam Syafi'i, beliau lebih suka apa?
betina. Mungkin ketika itu lebih banyak dagingnya atau bagaimana, wallahu alam. Jadi mengkondisikan dah. Kalau memang duitnya memungkinkan beli jantan-jantan, tapi kalau memungkinkan betina, ya. Mafhum. Ya, ini tentang syarat usia daripada binatang kurban. Nah, sekarang ada beberapa hal yang tidak dibolehkan. Artinya apa? Yustaratu fil udhiyah salamatuha min aibin. Jadi disyaratkan dalam berkurban, berarti apa yang disyaratkan dalam berkurban sama juga disyaratkan dalam apa? Akikah. Ya. Jadi itu mesti bareng tuh. Apa yang disyaratkan dalam kurban, maka disyaratkan juga dalam akikah. Nah, kalau cuma sedekah biasa dia bikin maulid, nggak pakai syarat-syarat dah. Yang penting apa? Ya, dikagak mati, nggak bangkai kan begitu. Nggak pakai dipotong, cuma beli daging nggak masalah. Ya, kenapa? Karena sudah dipotong. Ya. Nah, ini disebutkan apa? Arba'atun la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 syarat yang tidak dibolehkan dalam binatang ternak. Pertama, al-awra'ul bainu auruha. Ya. Yang aura itu picek matanya. Ya. Allati dhahabat hadaqatuha, yang mana hilang kedua matanya atau sebagiannya. Wa wajhu adamil ijza, yang tidak dibolehkannya yang buta, yang picek matanya, alladzi dhahabat hadaqatuha fata minha juzun ma'kul. Kenapa? Karena hilang itu biji matanya, atau biji matanya tetap ada tapi tidak bisa melihat, kan picek jadinya. Kenapa? Karena hilang sesuatu yang dianggap baik untuk dimakan. Wa illam tadhhab far'aiha yanqusu mijil auru fatahzulau baqiyat. Ya, yang mana sekalipun tidak hilang itu kedua matanya, tapi bisa mengurangi daripada sesuatu yang dimakan atau mengurangi dagingnya. Jadi andai kata itu binatang mata satu nggak ada, atau matanya ada dua-duanya tapi nggak berfungsi. Nah, berarti kan kalau nggak berfungsi itu seperti makan apa? Kayak bangkai kan apa? Kagak enak. Kadang mata kambing suka ada yang makan nggak? Suka ada yang makan kan mata kambing atau sapi. Ya, itu kadang dikebuli itu suka apa? Dibikin apa tuh? Marok sayur, karena ada mata apa? Mata sapi, kambing. Tapi kalau itu matanya nggak berfungsi, kagak enak rasanya. Dan juga bisa mengurangi berat badan daripada itu binatang tersebut. Maka yang picek 1 atau 2, maka apa? Tidak boleh dikurbankan atau diakekahkan. Paham ya? Yang kedua, al-maridatul bainu. Ya. Al-maridatul bainu itu apa? Yang sakit. Nah, di sini dijelaskan apa? Al-arja dulu. Al-arja itu yang pincang. Ya. Yang pincang, fala tujzi'ul arja alladhi ishtadda arjuha bihaitsu tasbiquhal masyatu ilal kala at-tayyib wa takhallafu 'anil qati'. Fa in kana yasiran la yakhlifuha 'anil masya lam yadur. Walau adha. Nah, di sini keterangannya yang keduanya dulu apa? Yang pincang. Apa ukuran dipincang? Jikalau misalkan ini yang pincang sama yang sehat, kemudian digiring untuk tempat apa? Alkala, tempat apa? Ngangon deh. Di situ ada rumput-rumput. Di ketinggalan sama apa? Rombongannya, ketinggalannya sangat jauh. Misalkan ini rombongan kambing yang lain kesana cuma 5 menit misalkan. Sedangkan dia bisa tinggalan sampai 15 menit. Kan jauh banget tuh. Ya, kayak misal kita jalan sama rombongan, yang satu pincang, yang satu sehat, ke tempat orang undangan. Yang lain udah 10 menit
lalu nyampe, kita bisa setengah jam baru nyampe. Nah itu binatang ternak yang tersebut yang ketinggalan sampai jauh karena pincangnya, maka tidak boleh dikurbankan atau diakikohkan. Tapi kalau cuma sedikit doang, cuma berapa detik doang, ya, artinya nggak sampai tinggalan jauh, misalkan sampai ini binatang rombongan 5 menit, dia kekurangan cuma 1 menit misalkan, nah itu kan nggak parah, artinya sedikit doang jaraknya, nah itu apa masih boleh. Tapi kalau sampai terlalu jauh maka tidak boleh dikurbankan, itu namanya al-arja, yang pincang. Nah bagaimana kalau asalnya dia memang sehat, matanya komplit, ini komplit, semuanya sehat lah. Nah, ketika lau abja'aha liyutadhaha, jikalau ini binatang baik kambing, kerbau, sapi atau unta dibaringkan untuk apa? Dikurbankan atau diakikahkan. Wahya salimatun, sedangkan sebelum dipotong ini dalam keadaan sehat. Ya. Fattarabat wan kasrat rijluha au arajat tahta sikin lam tuzi al asah. Ketika mau dibaringkan patah tuh. Kenapa? Karena yang menariknya apa? Kagak bisa sampai patah tuh. Nah, maka apa? Lam tujzi, maka tidak boleh. Tadi asalnya sehat, pas mau dipotong ditarik patah kakinya, maka tidak sah untuk dikurbankan atau diakikahkan. Nah terus bagaimana? Jadi sedekah biasa jadinya. Jadi misalkan ada orang itu yang tadinya sehat. Nah kalau malamnya udah tiba-tiba matanya sakit sampai apa? Belekan sampai apa tuh? Pokoknya sampai matanya sakit dah. Asalnya sehat pas belinya, pas malam takbiran. Nah terus bagaimana nih? Ngomong dah nih sama yang sama yang berkurban, Pak nih punya bapak begini. Mungkin kena penyakit bagaimana nih kalau dikurbankan nggak sah, ya kan? Nah terus bagaimana, ya kan? Ya udah, kalau dibalikin nanti tersinggung ya enggak. Tapi ngomong dulu, jangan main balik-balik ini, Pak punya bapak sani, jangan taruh sini. Kira-kira tersinggung nggak? Tersinggung kan? Gue beli mahal-mahal, tiba sakit kan gitu. Nah itu bagaimana seharusnya? Jadi sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Bagaimana? Udah mau dipotong campur nasi kebuli nggak apa-apa. Daripada apa? Daripada tidak sah sama sekali. Akhirnya apa? Supaya dia nggak tersinggung, udah jadi sedekah. Diakikahin juga kenapa? Nggak bisa juga kenapa? Sebagai disyaratkan dalam kurban, diakikahkan juga sama seperti kurban. Paham ya? Kemudian al-maridol, yang sakit. Fal maridatu in kana maraduha yasiran min al-iza, ya. Jikalau sakitnya itu tidak mengurangi berat badannya, maka tidak mengapa. Ya. Tapi kalau sampai mengurangi badannya tersebut, maka tidak sah. Ya, tadinya sehat, tiba-tiba pas mau dipotong, berarti tadi 30 kilo. Ya, karena sakit demam bagaimana? Turun 5 kilo, nah nggak boleh dikurbankan, nggak boleh diakikahkan. Tapi kalau sakitnya tidak mengurangi berat badan, masih dibolehkan. Ya. Tapi kalau sampai mengurangi badannya, tidak dibolehkan. Kenapa? Al-maridah, ya sakit. Kemudian al-ajfa, yaitu apa? Allati dhahaba mukhamishruhuzha, yaitu yang kurus, sangat kurus sampai saking kurusnya apa? Tulang sumsumnya apa? Sampai kelihatan. Li'annahu da'un mu'thirun. Ya. Jadi dia memang penyakit yang bisa menimbulkan filham. Jadi digerogotin tuh sama penyakit sehingga apa? Asal itu gemuk, tiba-tiba kena penyakit langsung apa? Kurus. Ya seperti apa? Orang yang sakit gula kering, kan habis tuh badannya. Nah begitu ada mungkin binatang yang mau
dikurbankan, akhirnya tiba-tiba kena penyakit gitu sampai dia kurus kering, maka apa? Tidak boleh dikurbankan. Paham ya? Nah, terus bagaimana kalau rontok gigi semuanya? Ya. Fa in dhahaba ba'du asnaniha lam yadur wa in tanatharat ba'i. Ya, jikalau memang ya minha ay minal faqad asnan, jikalau sebagian giginya ada yang rontok maka tidak membahayakan. Annahu lam yafut juz'un ma'kul, karena tidak membahayakan bagian yang bisa dimakan. Kira-kira gigi dimasuk dimakan nggak? Gigi bisa dimakan nggak? Nggak. Maka tidak termasuk. Maka nggak apa-apa nih kata diompong. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan la tujzi, tidak dibolehkan. Jadi sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena gigi itu tidak termasuk suatu yang dimakan. Tetapi sebagian ulama lagi tidak boleh karena mengurangi nilai daripada itu binatang yang mau dikurbankan. Nah, kira-kira tuh kambing yang ompong sama yang masih ini harganya mahalan mana? Masih utuh. Nah, karena itu mengurangi maka tidak boleh. Tapi ya masih ada yang membolehkan karena gigi tidak termasuk sesuatu yang dimakan. Ya, maka dibolehkan. Atau bagaimana kalau misalkan dia dikasih makan kayak sakit nih, ya, tapi muter-muter doang, ya, muter-muter doang, fala tujzi, termasuk yang kurus tuh, ya, jadi dikasih makan di kandang dikasih, tapi dia muter-muter doang, kagak dimakan, kan akhirnya tuh kurus, nah itu termasuk sakit juga. Kenapa? Karena mengurangi berat badan sehingga ya tidak membolehkan. Paham tuh ya? Wala tujzi'u maqtul uzun aw dzana. Begitu juga tidak boleh yang terpotong kupingnya atau ekornya. Ya, sekalipun memang dari dari asalnya. Memang asalnya ini lahir udah nggak ada telinganya. Ya, maka juga nggak boleh. Nah, bagaimana asal telinganya cuma robek dikit doang, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai terpotong nggak boleh. Begitu juga ekornya, ya. Ekornya terpotong juga nggak boleh. Atau memang asalnya memang nggak ada ekornya juga nggak boleh. Tapi kalau yang dikebiri, wa tujzi'ul mukhasiyu wa maksur aqran, maka dibolehkan kalau memang yang dikebiri, berarti dipotong tuh 2 bijinya, apalagi cuma 1 biji nggak masalah. Kenapa? Untuk gemukin. Wa maksur qaran juga yang patah tanduknya. Asalnya ada tanduknya. Kemudian karena dia berantem patah tuh, maka tetap boleh. Atau memang asalnya kagak ada tanduknya, masih dibolehkan. Tapi lebih bagus yang ada tanduk. Kenapa? Karena Nabi ketika udhiyah tanduknya begitu bagus. Kenapa? Nanti koron itu tanduk-tanduknya sebagai saksi, ya, jadi hasanah kebaikan bagi orang yang menyembelihnya. Mahfum nih ya? Kira-kira cukup nih. Ya, jadi yang tadi dibolehkan matanya kalau dia buta atau pice, sakit yang dapat mengurangi berat badannya. Kemudian pincang. Kemudian yang kurus kering. Nah, kemudian juga terpotong telinganya, kalau sedikit nggak apa-apa, ya. Kemudian terpotong ekornya. Kemudian yang boleh yang dikebiri atau yang nggak ada tanduknya dibolehkan. Nah, ini ya sekilas tentang hal-hal yang syarat daripada binatang yang dikurbankan atau diakikahkan. Nah, bagaimana kalau yang hamil? Boleh gak tuh dikurbanin? Hah? Ya, yang dihamil bagaimana hukumnya? Ya.
Al-masyhur annaha tujzi'u li anna naqsal ham yujbil janin. Wa hal tujzi'ul hamil fi khilaf. Ya, yang hamil itu ada khilaf. Dalam pendapat ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Tapi apa? Dibolehkan. Jadi udah usia nih umur dibolehkan yang hamil. Nah, terus bagaimana motongnya? Ya, wa zakatul janin bi zakati ummi. Motongnya janin itu dengan dipotong emaknya. Jadi potong emaknya, maka terpotong juga. Ternyata pas dibelek masih hidup. Nah, potong lagi. Ya. Tapi kalau misalkan dipotong emaknya ternyata mati juga belum terpotong, maka wa zakatul janin bi zakati ummi. Terpotongnya itu ibunya, maka anaknya juga termasuk terpotong. Andai kata tapi dibuka di jalan masih hidup, dipotong lagi. Jadi yang hamil tetap nggak apa-apa karena tidak mengurangi daripada daging itu binatang yang hamil. Nah, berarti ditambal dengan itunya janinnya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tambahan, kalau sunnahnya kan siang motong. Tapi kalau malam bagaimana? Hukumnya makruh. Kenapa? Karena takut apa? Terkena orang yang motong atau juga nanti ngebagi ini jadi apa? Telat sehingga itu binatang apa? Dagingnya jadi apa? Kurang bagus kan? Ya, jadi makruh kalau sore-sore atau pagi menjelang maghrib. Kenapa? Takut pembagiannya ngerepotin sehingga dagingnya nggak bagus atau juga nanti yang motong terkena daripada potongan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dikurang mohon maaf. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna tanqusna ya Allah ya man wafaqa ala al-khair wa'anam alaihi wa fitna dhanna alaihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.